Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul White Rose. Film ini dibintangi aktor Kollywood Kayal Anandi dan disutradarai oleh Raja Shekhar. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Divya adalah gadis yang sederhana, dia adalah putri Divya, Vetri adalah polisi yang baik hati, Anjali adalah dokter muda. Suatu hari, hiduplah seorang gadis muda yang sederhana bernama Divya. Divya menikah dengan pria muslim bernama Ashraf. Karena berbeda agama, orang tua Divya tidak menyetujui pernikahan itu. Divya dan Ashraf lalu tinggal di apartemen. Beberapa tahun kemudian, mereka berdua dikaruniai seorang putri bernama Dia. Mereka bertiga hidup bahagia. Mereka bertiga saling menyayangi satu sama lain. Mereka bertiga selalu menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, Divya dan Ashraf menemui seorang pengusaha mobil bernama Perumal. Divya dan Ashraf berhutang kepada Perumal. Perumal meminjamkan uangnya kepada Divya dan Ashraf. Divya dan Ashraf berterima kasih kepada Perumal. Setelah itu, mereka berdua kembali pulang. Di apartemen, Divya mempunyai tetangga yang baik hati bernama Kavya. Ketika Divya berulang tahun, Ashraf mengajak Divya dan Dia makan di restoran mewah. Di sana, Ashraf memberikan kejutan kue ulang tahun kepada Divya. Divya tersenyum bahagia. Setelah merayakan ulang tahun Divya, mereka bertiga kembali pulang. Ashraf menyetir motor ke jalan pulang yang biasanya ia lewati. Di tengah perjalanan, Ashraf melihat ada pembatas polisi. Karena sepi dan tidak ada penjaga, Ashraf menerobos pembatas itu. Tiba-tiba dari arah samping, polisi baik hati bernama Vetri dan Reha sedang menembaki sekelompok penjahat yang berada di dalam mobil. Sekelompok penjahat itu adalah buronan. Sekelompok penjahat itu mencoba kabur melarikan diri. Vetri dan Reha berhasil membunuh mereka semua. Namun sayang, peluru Reha menyasar ke kepala Ashraf. Ashraf tewas di tempat. Divya kaget melihat mayat sang suami tercinta. Divya menangis terseduh-seduh. Vetri dan Reha sedih dan menyesalkan hal itu. Vetri dan Reha kemudian menghadap Kapolres. Kapolres marah besar kepada Vetri dan Reha yang membuat warga sipil terbunuh. Jika media mengetahui hal itu, kepolisian akan dihujat netizen. Karena itu, Kapolres terpaksa berbohong dengan menyebut Ashraf merupakan bagian dari sekelompok penjahat itu. Vetri dan Reha lalu dipindah ke divisi lain. Beberapa hari kemudian, berita mengenai sekelompok penjahat itu menyebar di media televisi. Ashraf disebut sebagai salah satu buronan yang berhasil dibunuh polisi. Divya kecewa berat mendengar berita itu. Divya dan Dia terus bersedih atas meninggalnya Ashraf. Sejak meninggalnya Ashraf, Divya tidak mempunyai uang. Pemilik apartemen menagih uang sewa kepada Divya. Namun, Divya tidak bisa membayar. Beruntung, Kavya membantu Divya dan membayarkan uang sewa apartemen Divya. Divya berterima kasih kepada Kavya. Kavya menasihati Divya untuk bangkit kembali demi menghidupi dia. Di sisi lain, seorang pria bernama Dilip menjemput seorang wanita panggilan di pinggir jalan. Dilip kemudian membawa wanita itu ke rumahnya. Dilip mengajak wanita itu ke tempat tidur dan membiusnya. Setelah dibius, Dilip menyeret wanita itu ke ruang rahasia. Dilip melakukan enjos-enjos dengan wanita itu. Setelah melakukan enjos-enjos, Dilip langsung mentugel wanita itu menjadi beberapa bagian. Pagi hari, kepolisian setempat menemukan sebuah karung di bawah jembatan. Karung itu berisi tugelan-tugelan tubuh manusia. Siang hari, Divya mengajak Dia pulang ke rumah orang tua Divya. Ayah Divya menolak kedatangan Divya. Ayah Divya mengusir Divya dan Dia.
Divya menangis sedih sembari memeluk dia. Divya lalu kembali ke apartemen. Divya terus menangis merenungi nasibnya. Beberapa hari kemudian, Kavya memberikan pekerjaan untuk Divya. Divya bekerja sebagai kasir di supermarket. Beberapa hari sudah, Divya bekerja di supermarket. Divya bersyukur dan menikmati pekerjaan itu. Setiap pulang sekolah, dia berjalan ke supermarket. Dia menunggu di depan supermarket hingga sang ibu selesai bekerja. Ketika jam kerja Divya selesai, Divya mengajak dia pulang. Suatu hari ketika Divya selesai bekerja, dia menghilang. Perumal menelpon Divya dan mengatakan ia telah menculik dia. Divya langsung menemui Perumal. Divya memohon kepada Perumal untuk mengembalikan dia. Perumal mengatakan ia akan mengembalikan dia jika Divya melunasi hutangnya. Divya kembali ke apartemen. Divya terus memikirkan cara untuk mencari uang. Divya bingung harus bagaimana. Kavya menghampiri Divya dan mengobrol. Kavya mengatakan, "Divya, selama ini aku membohongimu bahwa aku adalah pekerja kantoran. Selama ini aku bukan pekerja kantoran. Aku bekerja sebagai wanita panggilan." Divya kaget mendengar hal itu. Kavya menjadi wanita panggilan untuk melunasi hutang ibundanya di kampung. Karena itulah Kavya terpaksa menjadi wanita panggilan. Kavya menawari Divya untuk menjadi wanita panggilan demi mengembalikan dia. Divya menangis dan berpikir sejenak. Mau tidak mau, Divya harus segera melunasi hutangnya agar Divya bisa mendapatkan dia kembali. Akhirnya, Divya memutuskan untuk menjadi wanita panggilan. Besok malam, Divya berdandan cantik dan bersiap menemui customer pertama. Setelah berdandan, Kavya memfoto Divya dan memberikan foto Divya kepada seorang penyalur bernama Kumar. Kumar langsung memforward foto Divya kepada seorang customer yang tidak lain adalah Dilip. Dilip langsung membooking Divya. Kumar menelpon Divya dan memberitahu langkah berikutnya. Kumar memerintahkan Divya untuk menunggu mobil merah di pinggir jalan. Divya patuh dan menurut saja. Sebelum pergi, Divya melihat foto Ashraf dengan penuh kesedihan. Divya lalu berjalan keluar. Divya berdiri dan menunggu di titik jemput. Divya terus merenung dan bersedih. Tak lama kemudian, Dilip datang dan menjemput Divya. Divya masuk ke dalam mobil Dilip. Divya dan Dilip tidak saling mengenal. Divya duduk dengan penuh ketakutan. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di rumah Dilip. Dilip mempersilahkan Divya masuk. Divya izin ke kamar mandi sejenak. Dilip memberikan izin. Divya lalu masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci pintu. Sembari menunggu Divya, Dilip minum-minum. Di dalam kamar mandi, Divya gugup dan kebingungan. Divya mencoba menenangkan diri dengan membasuh wajahnya. Divya lalu melepas cincin pernikahannya. Ketika melepas, cincin itu terjatuh ke bawah. Divya berusaha mencari cincin itu, tapi ternyata Divya menemukan tugelan jari manusia. Divya kaget dan ketakutan. Divya langsung menelpon polisi. Namun, sinyal di kamar mandi buruk. Divya terus berusaha menelpon polisi dan akhirnya telepon Divya tersambung. Fetri menerima telepon Divya. Divya mengatakan, "Pak polisi, saya sedang di rumah seorang pria dan saya menemukan tugelan jari manusia." Ketika Fetri bertanya kepada Divya siapa dan di mana alamat pria itu, Divya tidak bisa menjawab. Divya memberitahu Fetri nomor handphone Dilip dan Kumar. Fetri terus melacak lokasi Divya. Namun karena sinyal Divya buruk, Fetri tidak dapat melacak lokasi Divya. Divya juga memberitahu Fetri bahwa dia putrinya ditahan oleh Perumal. Tiba-tiba Dilip mengetuk pintu kamar mandi dan menyuruh Divya untuk cepat keluar. Divya panik dan mematikan teleponnya. Dia mengatakan kepada Dilip ia akan segera keluar. Dia menyalakan air shower agar Dilip tidak curiga.
Fetri memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu nomor SIM card Divya. Setelah ditelusuri, ternyata nomor SIM card Divya atas nama Ashraf. Fetri teringat Ashraf adalah korban salah tembak polisi beberapa waktu yang lalu. Fetri bertekad akan menyelamatkan Divya. Fetri memerintahkan Reha untuk mencari Kumar. Reha langsung menghampiri dan menginterogasi Kumar. Terlihat Kumar baru saja potong rambut. Kumar mengakui semuanya. Kumar mengatakan ia bekerja sebagai penyalur wanita panggilan. Malam ini Kumar memberikan Divya kepada seorang customer. Kumar tidak tahu siapa customer itu. Reha lalu menyita handphone Kumar. Di kamar mandi, Divya terus mencari cara untuk mengulur waktu. Di saat yang bersamaan, Dilip menguping di pintu kamar mandi. Dilip kesal karena Divya tidak kunjung keluar. Divya kemudian menelpon Fetri lagi. Dilip mengetuk pintu kamar mandi dengan kencang. Divya semakin ketakutan. Fetri memerintahkan Divya untuk mengambil penutup tangki WC dan memukulkannya ke Dilip. Divya patuh dan menurut saja. Dilip mendobrak pintu kamar mandi. Ketika Dilip masuk kamar mandi, Divya langsung memukul kepala Dilip menggunakan penutup tangki. Divya lalu keluar kamar mandi. Dilip mengejar Divya di dalam rumahnya. Dilip tersenyum dan bermain kejar-kejaran dengan Divya. Dilip berhasil menangkap Divya dan mencekik Divya. Divya mengambil hiasan dan memukulkannya ke kepala Dilip. Dilip tidak merasakan sakit. Divya terus berusaha kabur melarikan diri. Namun semua pintu dan jendela rumah Dilip sudah dikunci. Dilip mengambil palu dan melemparkannya ke kepala Divya hingga pingsan. Dilip kemudian menyeret Divya ke ruang rahasia. Setelah memindahkan Divya ke ruang rahasia, Dilip mengobati lukanya dan duduk sejenak. Sebelum mentugel Divya, Dilip ingin mengudut sejenak. Karena udutnya sudah habis, Dilip pergi keluar mencari warung Madura yang buka 24 jam. Ketika keluar, sinyal nomor Dilip terlacak di control room. Petugas control room langsung memberitahu Fetri. Fetri langsung pergi ke lokasi. Fetri dibimbing petugas ke lokasi nomor handphone Dilip. Terlihat Dilip berhenti di warung pinggir jalan. Setibanya di titik lokasi, Fetri melihat beberapa orang di sana. Fetri menelpon nomor handphone Dilip untuk mencari tahu yang mana sosok Dilip. Beberapa detik kemudian, Dilip melihat di handphonenya ada panggilan masuk. Fetri turun dari mobil dan mengejar Dilip. Dilip berlari ke jalan sempit. Ketika Fetri berhasil menangkap Dilip, mereka berdua baku hantam. Dilip mengambil besi dan menusukkannya ke perut Fetri. Fetri menjerit kesakitan. Fetri mengambil pistolnya dan menembak dada Dilip. Fetri kemudian menelpon bantuan. Fetri dan Dilip lalu dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Fetri dan Dilip langsung ditangani dokter. Dilip ditangani oleh dokter senior, sedangkan Fetri ditangani dokter muda bernama Anjali. Anjali memberikan perban di perut Fetri. Setelah diobati, Fetri mengobrol dengan Reha. Hingga kini, Fetri dan Reha belum tahu identitas Dilip. Fetri memerintahkan Reha untuk mengambil dia dari Perumal. Reha langsung pergi mencari Perumal. Beberapa jam kemudian, Dilip selesai diobati. Dokter senior memerintahkan Anjali untuk mengecek keadaan Dilip. Ketika Anjali melihat wajah Dilip, Anjali kaget dan berteriak. Anjali memberitahu siapa Dilip sebenarnya kepada dokter senior dan Fetri. Anjali mengatakan, "Pak Fetri, Dilip adalah temanku ketika aku masih kuliah. Beberapa tahun yang lalu, Anjali dan Dilip adalah mahasiswa kedokteran. Dilip dikenal sebagai mahasiswa yang pendiam, sedangkan Anjali dikenal sebagai mahasiswi yang suka bergaul. Dilip menyukai teman Anjali bernama Swati. Dilip terus memperhatikan Swati. Dilip melihat Swati dengan pandangan yang tidak sopan.
Suatu hari, seorang mahasiswa menyatakan cintanya kepada Swati. Mereka berdua menjalin kasih. Dilip marah dan menghajar mahasiswa itu. Seorang dosen memanggil Dilip, Swati, dan kekasihnya. Sang dosen memperingati mereka bertiga agar tidak berbuat masalah. Swati kesal dan memarahi Dilip. Swati berkata-kata kasar kepada Dilip. Dilip sakit hati mendengar perkataan Swati. Dilip merenung sendiri. Beberapa hari kemudian, Swati meninggal dunia karena sakit. Dilip sedih atas meninggalnya Swati. Dilip memegang tangan mayat Swati dan berhalusinasi. Dilip menikmati momen itu. Seorang petugas kamar mayat melihat hal itu. Petugas kamar mayat kemudian membawa mayat Swati ke kamar mayat. Malam hari, petugas memanggil Dilip dan mempersilahkan Dilip untuk melakukan apapun terhadap mayat Swati. Dilip senang mendengar hal itu. Dilip langsung melakukan enjos-enjos dengan mayat Swati. Beberapa menit kemudian, Anjali berjalan di samping kamar mayat. Anjali mendengar suara aneh. Karena penasaran, Anjali mengintip kamar mayat. Anjali kaget melihat Dilip yang melakukan enjos-enjos dengan mayat Swati. Anjali lalu berlari ke gedung perkuliahan dan memberitahu orang-orang. Dilip mengejar Anjali. Mahasiswa lain menangkap Dilip. Dilip langsung dikeluarkan dari kampus. Setelah mendengarkan cerita Anjali, dokter mengatakan, Pak Fetri, jika benar Dilip melakukan hal itu, berarti Dilip mengidap penyakit nekrofilia. Nekrofilia wala afekta irkana terida. Seseorang yang mengidap penyakit itu suka melakukan enjos-enjos dengan mayat. Fetri memerintahkan satu orang polisi untuk membantu Anjali menjaga Dilip. Anjali sedikit merasa tenang. Tak lama kemudian, petugas kontrol room berhasil menemukan lokasi rumah Dilip. Fetri langsung pergi ke rumah Dilip. Terlihat dia disandra di mobil Perumal. Reha tiba di showroom mobil Perumal. Reha memerintahkan Perumal untuk menyerahkan dia. Namun Perumal menolak. Perumal justru mengusir Reha. Reha kesal melihat kesombongan Perumal. Reha langsung menembak kaki Perumal. Anak buah Perumal langsung menyerahkan dia kepada Reha. Di sisi lain, Divya diikat di ruang rahasia. Divya mengambil pisau dan berusaha melepas ikatan talinya. Setelah berhasil melepas talinya, Divya keluar ruangan. Divya teringat akan cincin pernikahannya. Divya kembali ke kamar mandi dan mencari cincin itu. Setelah menemukan cincin itu, Divya kabur melarikan diri. Divya memanjat pagar dan pergi dari rumah Dilip. Di rumah sakit, Anjali memeriksa kondisi Dilip. Ketika Anjali sedang menulis, tiba-tiba dari belakang Dilip menusuk leher Anjali dengan gunting hingga tewas. Setelah membunuh Anjali, Dilip berjalan keluar dari rumah sakit. Dilip pulang ke rumah naik bajai. Di saat yang bersamaan, Fetri tiba di rumah Dilip. Fetri berteriak memanggil Divya, namun Divya tidak berada di sana. Fetri lalu mengecek kamar mandi. Fetri melihat penutup tangki yang pecah dan tugelan jari manusia. Fetri yakin itu adalah rumah Dilip. Fetri pergi dari rumah Dilip dan terus melakukan pencarian. Terlihat Divya terus berlari menyelamatkan diri. Divya melihat toko apotek yang masih buka. Divya mendatangi apotek itu untuk mencari perlindungan. Divya menemui pemilik apotek yang merupakan seorang kakek dan nenek. Divya mengatakan ia sedang dikejar oleh seorang pembunuh. Divya lalu menelpon polisi dari apotek. Polisi memberitahu Fetri bahwa Divya menelpon. Fetri memerintahkan anak buahnya untuk bersiap melakukan penyergapan. Fetri langsung meluncur ke apotek. Kakek dan nenek lalu membawa Divya masuk ke dalam. Sang kakek mengisi shotgunnya dengan peluru untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, Dilip melewati apotek. Dilip berhenti sejenak untuk membeli obat. Sang nenek melayani Dilip membeli obat. Sang nenek bercerita kepada Dilip bahwa ada pembunuh yang sedang mengejar seorang wanita. Sekarang wanita itu sudah diamankan di belakang.
Dilip senang mendengar informasi itu. Tanpa basa-basi, Dilip langsung menutup rolling door apotik. Sang nenek bingung mengapa Dilip melakukan hal itu. Dilip lalu mengambil palu dan memukul kepala nenek hingga tewas. Dilip kemudian masuk ke dalam dan mencari Divya. Divya menjerit ketika melihat Dilip. Dilip menampar Divya dengan keras. Sang kakek menodongkan senjatanya ke Dilip. Dilip dengan mudah membuang senjata itu. Divya lalu kabur melarikan diri. Sang kakek berusaha menghentikan Dilip dengan memegang kaki Dilip. Dilip marah kepada sang kakek. Dilip lalu mengambil palu dan memukul kepala sang kakek. Sang kakek menjerit kesakitan. Dilip kemudian mengejar Divya. Vetri dan para anak buahnya tiba di apotik. Vetri sedih melihat tewasnya sang nenek. Beruntung sang kakek masih hidup. Sang kakek langsung dibawa ke rumah sakit. Vetri terus berlari mencari Dilip. Terlihat Divya berlari ke kuburan. Dilip berhasil menemukan Divya di kuburan. Dilip mengambil sekop dan berusaha memukul Divya. Dari belakang, Vetri datang dan mendorong Dilip. Mereka berdua terlibat baku hantam. Dilip menghajar Vetri habis-habisan. Dilip memukul Vetri hingga jatuh tersungkur. Vetri terus berusaha melawan. Dari belakang, Divya mengambil sekop dan memukul kepala Dilip dengan keras. Dilip pingsan tak berdaya. Sembari menangis, Divya memukul Dilip berkali-kali hingga tewas. Vetri membiarkan hal itu. Beberapa menit kemudian, Reha datang membawa dia. Divya langsung berlari memeluk dia. Beberapa bulan kemudian, keadaan tenang kembali. Vetri memasukkan Divya untuk bekerja di kepolisian. Vetri melakukan hal itu untuk menebus kesalahan polisi atas penembakan Ashraf. Suatu hari, Divya sedang berulang tahun. Vetri mengucapkan selamat ulang tahun kepada Divya. Divya sedih karena teringat akan tewasnya Ashraf dahulu. Ashraf tewas tepat di hari ulang tahunnya. Vetri tahu Divya belum bisa melupakan hal itu. Vetri menasihati Divya dengan mengatakan, "Divya, manusia sering berbuat kesalahan. Terkadang hal-hal tak terduga terjadi dan kita tidak bisa melakukan apapun untuk mengubahnya. Karena itu kita harus melupakan masa lalu dan menatap masa depan." Mendengar nasihat Vetri, Divya berusaha untuk melupakan hal itu. Divya kemudian makan kue ulang tahun bersama dia. Habis. Apa pesan dari film ini? Terkadang hal-hal tak terduga terjadi dan kita tidak bisa melakukan apapun untuk mengubahnya. Karena itu kita harus melupakan masa lalu dan menatap masa depan. Jangan sampai kita terus terjebak dalam kesedihan di masa lalu. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.